Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini aku akan nge-share materi mengenai business analyst dan data analyst. Kalian pasti sering dengar kan, apalagi kaum muda nih pasti sering mencari pekerjaan, apalagi misalkan di jurusan IT, bingung nih milih business analyst apa data analyst ya. Nah, di video kali ini akan aku jelasin apa perbedaannya. Mudah-mudahan hal ini akan bermanfaat bagi kita semua untuk lebih memperdalam ilmu dan wawasan, juga untuk memenuhi salah satu persyaratan agar lulus dari mata kuliah yang dijalani, yaitu manajemen strategi yang dihimpun oleh dosen kita yang terbaik, yaitu Bapak Aris Adisantoro. Oke, jangan lupa subscribe dan komen di kolom komentar ya. Nanti share video ini atau PPT ini akan aku share di kolom komentar bagi yang membutuhkan. Semoga bermanfaat. Mari kita mulai. Nah, kita mulai dari business analyst dulu ya teman-teman. Apa sih itu business analyst? Business analyst itu adalah seorang yang bertugas membantu sebuah bisnis menganalisis proses, sistem, produk, dan layanan perusahaan untuk kemudian ditingkatkan dan membuat keputusan yang menguntungkan bagi bisnis berdasarkan analisis data. Oke, dari hasil analisis data yang dilakukan, nantinya business analyst akan memberikan rekomendasi sistem untuk efisiensi kegiatan operasional perusahaan. Business analyst juga membantu bisnis mendokumentasikan proses bisnis dengan menilai model bisnis dan integrasinya dengan teknologi, di mana di pekerjaan sehari-harinya seorang business analyst akan sering terlibat dengan pemimpin bisnis, IT, dan stakeholder lainnya untuk mengkomunikasikan tujuan dari bisnis, sistem, proses, dan produk serta layanan bisnisnya. Nah, lalu tugas dan tanggung jawab business analyst itu seperti apa? Nah, kali ini kita akan mengupas tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Tugas business analyst itu di setiap perusahaan itu bisa berbeda-beda teman-teman. Tapi secara umum, tugas business analyst adalah menganalisis data untuk menyarankan berbagai keputusan untuk bisnis perusahaan. Tapi nggak hanya itu, ada beberapa tugas lainnya yang dilakukan oleh seorang business analyst. Yang pertama itu menganalisis dan mengevaluasi proses bisnis yang dimiliki perusahaan saat ini, lalu meninjau proses bisnis terkini dan kemajuan teknologi untuk membuat sistem yang lebih baik, lebih modern, lalu mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan persyaratan fungsional, menggunakan SQL dan Excel untuk menganalisis data, menyusun bagan dan tabel, membuat model keuangan, memahami strategi persyaratan dan tujuan bisnis, perencanaan struktur, dan membuat perkiraan perencanaan. Oke, jadi itu tugasnya teman-teman di antara tugas yang utama tadi ya. Lalu dari tugas dan tanggung jawab tadi, skill apa aja sih yang dibutuhkan dalam kalau misalkan kita mau jadi business analyst? Nah, ini sudah aku rangkum. Salah satu skill, beberapa skill yang dibutuhkan oleh seorang business analyst itu, diantaranya itu yang pertama analytical skill. Analytical skill itu adalah kemampuan untuk mengamati dan menganalisis informasi atau data yang ada untuk dikembangkan menjadi sebuah ide atau solusi. Jadi kita harus terbiasa menganalisis apapun berdasarkan data, karena rekomendasi atau masukan yang diberikan itu harus berdasarkan data yang akurat. Jadi analytical skill itu memang sangat penting teman-teman. Lalu yang kedua itu ada komunikasi yang baik. Nah, seorang business analyst itu kan akan bekerja sama dengan tim ya. Jadi bekerja dalam tim. Misal tim produk, tim marketing, tim sales, tim IT, dan tim-tim lainnya. Jadi itu komunikasi itu merupakan hal yang sangat penting agar tidak terjadi miskomunikasi. Nah, skill yang ketiga itu tidak hanya melakukan atau menganalisis data, seorang business analyst juga melakukan riset. Riset bisnis ini memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang bijaksana terkait hal-hal yang berkaitan dengan bisnis. Dengan riset juga perusahaan bisa memahami kebutuhan pengguna, peluang bisnis, tren pasar, ancaman kompetitor, dan hal lainnya lah. Untuk saat ini riset bisa dilakukan di depan laptop kan dan komputer masing-masing dengan adanya koneksi internet. Jadi nggak perlu datang ke kantor gitu. Jadi untuk bahkan untuk kerja WFH juga banyak kan sekarang business analyst. Juga kamu harus punya skill googling yang top tier. Oke.
skill yang nomor 4 itu ada problem solving, menyelesaikan masalah, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah dan menemukan solusi terbaik. Jadi kita nggak hanya mecahin masalah nih, kita tuh harus mencari solusi terbaik dari masalah tersebut. Nah, untuk seorang bisnis analis akan menggunakan kombinasi pikiran logis, analitik, dan data statistik untuk memecahkan masalah dan memberikan solusi untuk bisnis yang dijalani. Yang nomor 5 itu visualisasi data. Jadi selain mengolah data, seorang bisnis analis itu juga harus bisa memvisualisasikan data dengan baik agar data tersebut bisa dipahami oleh semua orang yang terkait. Jadi kan misalkan kita bekerja dalam tim itu kan nggak hanya kita doang nih yang harus mengerti, bagian-bagian lain itu juga harus mengerti. Makanya kita harus bisa memvisualisasikan data yang kita punya agar dapat dibaca dengan orang yang terkait. Nah, skill yang nomor 6 itu dokumentasi dan membuat laporan. Seorang bisnis analis nggak hanya mendokumentasikan kebutuhan klien atau pengguna, tapi juga setiap progres dan perubahan yang terjadi dalam sebuah proyek itu harus didokumentasikan. Hal ini dilakukan untuk keperluan pemeliharaan dan menjadi referensi untuk proyek yang akan datang. Jadi seorang bisnis analis itu harus bisa membuat laporan bisnis. Nah, ini nih skill yang terakhir yang nomor 7. Ini merupakan skill yang sangat diperlukan, yaitu database dan SQL. Karena semua keputusan rekomendasi atau strategi yang disusun berdasarkan data, maka kita sebagai bisnis analis itu perlu memahami dasar-dasar basis data atau database ya. Karena database itu menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam bisnis. Misal data pelanggan, data transaksi, dan data-data lainnya. Nah, SQL sendiri itu adalah bahasa yang digunakan untuk mengambil informasi dari database. Jadi, kalian harus menguasai nih database, dasar-dasarnya, dan SQL itu sendiri. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah membahas analis nih. Sekarang kita akan membahas data analis. Apa sih itu data analis? Data analis itu adalah orang yang meneliti dan menganalisis informasi menggunakan alat analisis data. Nah, sama dong sama bisnis analis. Nah, nanti kita lihat perbedaannya ya. Untuk yang kedua, itu seorang data analis juga bertanggung jawab dalam menganalisis data numerik, mengolah dan menerjemahkan data yang ada ke suatu laporan yang bisa mudah dipahami oleh perusahaan. Selain itu, data yang sudah diolah juga akan digunakan untuk membantu perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih baik terkait hal-hal tertentu, misal strategi penjualan, pemasaran, dan lain sebagainya. Nah, untuk sekarang kan kita masih abu-abu nih, masih bingung, kok hampir-hampir sama. Nah, nanti di slide selanjutnya akan lebih detail lagi kita bahas. Nah, pertama kita bahas dulu nih, jenis data analytics itu apa? Kita tuh punya 4 jenis analisis data. Yang pertama itu descriptive analytics, yaitu untuk memeriksa apa saja yang pernah terjadi di masa lalu, seperti pendapatan bulanan, penjualan triwulan, lalu lintas situs tahunan, dan lain sebagainya. Jenis temuan dari data ini juga dapat memungkinkan perusahaan untuk melihat tren. Nah, untuk analitik yang kedua yaitu diagnostic analytics. Jenis data ini yaitu mempertimbangkan mengapa suatu terjadi dengan membandingkan kumpulan data deskriptif untuk mengidentifikasi polanya. Hal ini dapat membantu perusahaan menentukan penyebab apakah hal itu positif atau negatif. Makanya di diagnostik nih. Oke. Untuk analitik yang ketiga itu adalah predictive analytics, yaitu menentukan kemungkinan hasil dengan mendeteksi kecenderungan dalam analisis deskriptif dan diagnostik. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengambil tindakan prospektif seperti menjangkau pelanggan yang kemungkinan tidak akan memperbarui kontrak dan lain sebagainya. Makanya itu namanya prediktif itu berarti memprediksi ya teman-teman ya. Untuk data analisis yang keempat yaitu prescriptive analytics, yaitu mencoba untuk mengidentifikasikan tindakan bisnis apa yang harus diambil. Jenis analisis ini memberikan nilai signifikan dalam kemampuan untuk mengatasi masalah potensial atau tetap berada di depan tren industri. Namun, analisis ini seringkali membutuhkan penggunaan algoritma yang lebih kompleks dan teknologi yang lebih canggih, seperti machine learning.
Lalu tugas dan tanggung jawab data analis itu seperti apa? Nah, sekarang ini kita bahas nih tugas dan tanggung jawabnya. Seorang data analis itu memiliki tugas mengambil segudang data, jumlah data yang banyak, dan menyelidikinya untuk melihat tren, membuat perkiraan, dan mengelola data maupun informasi untuk membantu perusahaan membuat keputusan bisnis yang baik. Nah, kita uraikan satu-satu nih teman-teman. Tugasnya yang pertama itu merancang dan memelihara sistem data dan database. Lalu yang kedua itu untuk mengidentifikasi data dari sumber primer dan sekunder. Kemudian menata ulang data tersebut dalam format yang mudah dibaca dan dipahami oleh manusia. Ini yang tadi visualisasi data nih. Yang ketiga itu menggunakan alat statistik untuk menginterpretasikan kumpulan data. Lalu yang keempat, menyiapkan laporan untuk kepemimpinan eksekutif yang secara efektif dan mengkomunikasikan data dalam bentuk tren. Yang kelima, berkolaborasi dengan programmer, engineer, dan pemimpin perusahaan untuk mengidentifikasi peluang untuk perbaikan proses. Dan yang terakhir itu membuat dokumentasi yang tepat yang memungkinkan para stakeholder untuk memahami langkah proses analisis data. Itu 6 tugas dan tanggung jawab dari data analis, teman-teman. Nah, setelah kita membahas tugas dan tanggung jawab dari data analis, kita tuh jadi memikirkan kan apa sih skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang data analis. Misalkan software itu teman-teman ingin daftar kerjaan sebagai data analis. Jadi skill-skillnya itu ada skill hard skill dan maupun soft skill nih teman-teman. Di antaranya itu yang pertama kemampuan dan keterampilan dalam bidang matematika atau statistik, karena kita bicara dengan data ya. Jadi kemampuan matematika dan statistik itu penting. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk mengoperasikan Excel, memahami tentang database, SQL Server, Oracle, dan SAP, lalu memahami script website seperti JavaScript, JSON, lalu memahami kerangka kerja dari ETL dan ETL tools seperti Alteryx dan Microsoft FFDS, lalu menguasai cara riset, analisis, dan visualisasi data, memahami cara menggunakan digital marketing analytics tools seperti Google Analytics, lalu keterampilan menyelesaikan masalah yang baik, problem solving, keterampilan dalam komunikasi seperti presentasi dengan yang baik agar dapat dimengerti dengan orang banyak, dan pemahaman mengenai machine learning dan artificial intelligence atau AI. Sekarang kita masuk ke kesimpulannya teman-teman. Tadi itu kan kita udah membahas mengenai business analyst, data analyst, apa itu tugas dan tanggung jawabnya, terus apa skill-skill yang akan dibutuhkan untuk menjadi seorang business analyst dan data analyst. Nah, sekarang kita melihat nih apa perbedaannya. Nah, untuk perbedaannya itu, untuk business analyst itu merupakan orang yang berada di ujung akhir, mengolah data agar keluar hasil berupa saran langkah-langkah agar perusahaan bisa berkembang. Sedangkan data analis itu berada di bagian awal, jadi business analyst itu di akhir, data analis itu di awal. Jadi data analis itu tidak hanya menerima data untuk dianalisis, tapi juga mengolahnya agar lebih mudah dipahami. Untuk business analyst sendiri itu adalah bagian dari bisnis perusahaan. Sedangkan data analis itu memiliki penekanan di bagian pengolahan dan penyajian data. Jadi sebenarnya kalau untuk level hampir sama, tapi business analyst ini bisa diibaratkan tuh di atas sedikit karena dia tuh merupakan ujung. Jadi keputusan akhir kemana perusahaan itu akan berkembang, akan dibawa kemana, jalan kedepannya akan seperti apa, itu ditentukan oleh business analyst karena dia yang memberikan keputusan. Nah, data analyst itu berada di tahapan awal nih. Jadi tugasnya itu untuk menganalisis data, mengolah. Jadi data yang diterima dan diolah itu dapat dipahami dengan tim-tim yang terkait begitu. Jadi udah lebih paham lah ya teman-teman ya apa perbedaan business analyst dan data analyst. Mungkin sekian saja video yang akan saya sampaikan. Untuk penyampaian materi yang barusan saya sampaikan itu mungkin masih banyak beberapa kekurangan atau tidak jelas. Jadi mohon dimaafkan, dan terima kasih juga udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar ya.
Mudah-mudahan semuanya akan diberi selalu kesehatan, dan terima kasih sudah standby di terus di sana. Oke, see you next time. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.